Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvaro Putra Grandis. Ini adalah tugas review kedua yang diberikan oleh Pak Dimas. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas sejarah prosesor Exynos dan peningkatan kecepatan prosesor tersebut. Ya, sejarah prosesor Exynos. Exynos adalah seri prosesor yang lebih tepatnya sistem on chip atau SoC yang dirancang oleh Samsung untuk perangkat seluler mereka seperti smartphone dan tablet. Awal mulanya pada tahun 2010, Samsung pertama kali menggunakan Exynos untuk chip Hummingbird S5PC110 yang digunakan pada Samsung Galaxy S pertama. Chip ini adalah awal dari upaya Samsung untuk membuat otak perangkatnya sendiri. Lalu perkembangannya mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Exynos berkembang pesat dari chip dual core ke quad core hingga octa core. Pada era ini, Exynos mulai menggunakan teknologi big dot little yang menghubungkan inti performa tinggi dan inti efisiensi daya dalam satu chip untuk menghemat baterai. Lalu puncak inovasi mereka ada di tahun 2015 sampai tahun 2020. Samsung mulai merancang inti CPU custom mereka sendiri yang diberi nama Mongoose. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan performa khusus untuk perangkat Galaxy. Namun pada periode ini performa Exynos seringkali dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Qualcomm Snapdragon. Lalu pada tahun 2021 hingga sekarang merupakan era kolaborasi dari Exynos itu sendiri. Samsung menghentikan inti custom dan kembali menggunakan inti desain ARM. Langkah terbesar adalah kemitraan dengan AMD untuk mengembangkan GPU pada seri Exynos 2200 dan seterusnya. Kolaborasi ini membawa fitur canggih seperti ray tracing ke perangkat seluler. Lalu peningkatan kecepatan prosesor. Peningkatan kecepatan prosesor ada dua, yaitu pengurangan ukuran fisik dan pipelining dan eksekusi paralel pada Exynos. Nah, pengurangan ukuran fisik berat prosesor Exynos ada dua, yaitu miniaturisasi chip atau proses fabrikasi dan integrasi komponen atau sistem on chip. Nah, proses fabrikasi sejak awal Exynos telah menunjukkan ukuran transistornya dari 45 nanometer hingga ke 4 nanometer. Proses manufaktur yang lebih kecil ini memungkinkan Samsung untuk membuat chip yang secara fisik lebih kecil namun memiliki performa yang jauh lebih tinggi. Chip yang kecil berarti lebih banyak ruang yang tersisa dalam smartphone untuk komponen lain. Lalu yang kedua ada integrasi komponen atau sistem on chip. Alih-alih menggunakan banyak chip yang terpisah untuk fungsi yang berbeda seperti CPU, GPU, modem, dan kamera, Exynos mengintegrasikan semuanya ke dalam satu chip tunggal yang disebut SoC atau System on Chip. Penggabungan ini secara drastis mengurangi jumlah ruang yang diperlukan di dalam perangkat, memungkinkan desain ponsel menjadi lebih tipis dan ringkas. Lalu yang kedua ada pipelining dan eksekusi paralel pada Exynos. Pipelining yaitu teknik seperti jalur perakitan di pabrik. Exynos membagi pemrosesan satu instruksi menjadi beberapa tahap. Satu instruksi pindah ke tahap berikutnya, instruksi baru sudah mulai diproses di tahap pertama. Ini membuat prosesor tidak pernah berhenti bekerja, hingga pemrosesan instruksi jadi lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada eksekusi paralel. Eksekusi paralel adalah kemampuan prosesor untuk mengerjakan banyak hal sekaligus. Exynos melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan cara multicore dan dengan cara di dalam satu inti atau superscalar. Multicore pada Exynos memiliki banyak inti CPU. Setiap inti bisa mengerjakan tugas yang berbeda-beda pada saat yang sama. Misalnya,
Satu inti menjalankan aplikasi pesan, sementara inti lain menjalankan musik di latar belakang. Lalu yang kedua ada super super scalar. Bahkan dalam satu inti, Exynos bisa menjalankan beberapa instruksi sekaligus. Ini seperti sebuah loket bank yang bisa melayani beberapa nasabah pada saat yang sama. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.